Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali tentang al-khauf. Al-khauf atau rasa takut itu ada 3 macamnya. Yang pertama adalah khauf tabi'i atau rasa takut yang merupakan tabiat manusia. Rasa takut ini bukanlah merupakan kesyirikan, seperti orang yang menghindari api karena takut terbakar. Ini tabi'i. Atau orang yang takut jatuh dari ketinggian. Ini juga rasa takut tabi'i. Orang yang takut terjun ke dalam air karena tidak bisa berenang. Ini juga merupakan tabi'i. Rasa takut seperti ini bukanlah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah rasa takut yang merupakan kesyirikan dan merupakan syirik akbar. Syirik yang justru menjadikan pelakunya menjadi kafir, kekal di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Adalah rasa takut kepada makhluk atas hal-hal yang makhluk sebenarnya tidak mampu melakukannya, karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu melakukan hal tersebut. Seperti kekhawatiran atau rasa takut sebahagian orang apabila dia melintas di suatu jalan. Kalau dia tidak melakukan sesuatu, maka dia takut akan mengalami hal-hal buruk. Ini merupakan syirik. Contoh, ada keyakinan sebahagian tempat ketika melewati
sebuah jalan harus membunyikan klakson. Kalau tidak, diyakini akan ada hal buruk yang akan dialami. Ini merupakan kesyirikan. Karena kenapa? Karena manfaat dan madarat itu yang menentukannya, yang dapat menimpakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia meyakini bahwa madarat itu dapat ditimpakan oleh makhluk karena dia tidak melakukan sesuatu, maka sungguh dia terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut yang ketiga adalah al-khauful muharram. Rasa takut yang tidak sampai kepada tingkat kesyirikan, akan tetapi ini adalah merupakan rasa takut yang diharamkan, yaitu rasa takut kepada makhluk ketika dia melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang takut untuk mendirikan salat berjamaah di tempat yang mungkin di situ akan dia merasa akan terlihat asing kalau sekiranya dia mendirikan salat berjamaah. Nah, ini adalah rasa takut yang diharamkan. Walaupun tidak sampai kepada tingkat kesyirikan, akan tetapi ini adalah merupakan rasa takut yang tercela, yang diharamkan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ini 3 macam jenis rasa takut. Ada rasa takut yang diperbolehkan, ada rasa takut yang diharamkan, ada rasa takut yang merupakan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa rasa takut adalah merupakan jalan yang menghantarkan seseorang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut adalah merupakan jalan yang menjadikan seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, al-khawfu minallah yastalzimul ilma bihi, wal ilmu bihi yastalzimu khasyatah, wa khasyatuhu tastalzimu ta'atah. Beliau mengatakan takut kepada Allah itu melazimkan seseorang untuk semakin mengenal Allah. Karena tidak mungkin dia takut kepada sesuatu yang tidak dia kenal. Orang tidak mungkin takut kepada singa melainkan karena dia mengetahui bagaimana singa itu. Jadi orang tidaklah mungkin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apabila dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia mengenal Allah, maka akan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wal ilmu bihi yastalzimu khasyatah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan semakin menjadikan seseorang itu semakin takut kepada Allah. Semakin besar ilmu seseorang tentang Allah, semakin besar ma'rifah seseorang, pengenalan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin besar pula lah, atau akan hal tersebut akan melazimkan mendatangkan khasyah, rasa takut pada dirinya. Dan rasa takut tersebut, kata beliau, akan
mengharuskan seseorang, menjadikan seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah rasa takut adalah merupakan kebaikan bagi hati manusia. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidaklah rasa takut, kemudian ada 3 sifat tadi. Rasa takut, harapan, cinta. Tidaklah 3 sifat ini hilang dari hati manusia, melainkan akan menjadikan hati tersebut semakin rusak. Bisa jadi dia tidak akan diharapkan lagi menjadi baik. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma faraqal khawfu qalban illa kharib. Tidaklah rasa takut itu meninggalkan hati manusia, melainkan hati tersebut akan rusak. Rasa takut ini pula lah yang akan menghalangi seseorang memperturutkan syahwatnya. Sebagaimana Ibrahim bin Sufyan rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idza sakana al-khawful quluba ahraqa mawadi'a asy-syahawati minha wa tarada ad-dunya anha. Jika sekiranya rasa takut itu berdiam di dalam hati manusia, jika rasa takut itu ada di dalam hati manusia, maka dia akan membakar tempat-tempat yang dipenuhi dengan syahwat. Tempat-tempat di dalam hati yang dipenuhi dengan syahwat akan dia bakar. Wa tarada dunya anha, dan begitu pula rasa takut tadi akan mengusir, mengeluarkan dunia dari dalam hati manusia, sehingga tidaklah ada yang tersisa melainkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Orang yang takut juga akan menjadikan dia semakin mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang takut akan azab akhirat. Dan di akhirat kelak nantinya mereka yang takut akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu surga Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Mereka yang takut kan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan bagi mereka 2 surga. Allah SWT juga menyebutkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun mereka yang takut kan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menahan jiwanya, tidak memperturutkan hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Dan ketahuilah ikhwatul iman, azani Allahu iyyakum, bahwa poros ibadah itu ada 3. Rukun ibadah itu ada 3, yaitu khauf, raja,
dan mahabbah. Ini adalah 3 pilar ibadah. Takut, pengharapan, serta cinta. Ini adalah 3 pilar ibadah. Tidaklah seorang hamba melakukan suatu ibadah melainkan itu karena seorang mukmin tidaklah dia melakukan suatu ibadah melainkan itu dilandasi karena rasa cintanya kepada Allah. Karena rasa cinta itu pasti akan melazimkan dia untuk melakukan apa yang disukai oleh zat yang dia cintai, sehingga tidak akan ada tersisa di dalam dirinya kebencian, keterpaksaan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang mukmin ketika dia melakukan ibadah, maka itu penuh. Dia melakukan ibadah tersebut penuh dengan pengharapan. Berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang dia lakukan. Sehingga harapan ini sebagaimana mungkin yang dulu telah kita sampaikan juga, perbedaan antara harapan dengan tamanni. Orang yang berharap dan orang yang berangan-angan. Orang yang berharap pasti dia takut tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Maka rasa takut ini akan memotivasi dia untuk berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan apa yang dia harapkan. Dia pasti akan takut tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia tuju. Jadi harapan itu pasti akan diwujudkan dengan bukti nyata, dengan amal perbuatan. Adapun tamanni, maka ini sebatas angan-angan. Angan-angan yang tidak dibarengi dengan amal perbuatan. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwa al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang pintar, orang yang cerdik, itu adalah orang yang senantiasa mengoreksi dirinya, mengintrospeksi dirinya, melihat kekurangan yang ada pada dirinya, sibuk dengan melihat kekurangan-kekurangan pada dirinya, tidak menyibukkan diri dengan kekurangan orang lain, tapi justru menyibukkan diri dengan kekurangan pada dirinya sendiri. Sehingga semakin dia melihat banyak kekurangan di dalam dirinya, maka wa amila lima ba'dal maut. Dia akan selalu beramal mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, wal ajiz, orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Mereka yang justru memperturutkan hawa nafsunya dan memperpanjang angan-angannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ar-raja itu harus dibarengi dengan bukti, harus ada perbuatan. Nah, seorang mukmin ketika dia beribadah kepada Allah, maka dia berharap. Ibadah yang dia lakukan itu adalah merupakan bukti bahwa dia mengharapkan agar apa yang dia lakukan diterima oleh Allah, agar dia mendapatkan ganjaran di sisi Allah SWT. Dan di sisi lain, ketika dia melakukan ibadah tersebut, dia beribadah kepada Allah SWT penuh dengan rasa takut. Takut jangan-jangan apa yang dia lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Ini adalah merupakan 3 pilar dari ibadah: takut, pengharapan, dan rasa cinta. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan kullu mahabbatin fahiya mashubatun bil khaufi war raja. Setiap rasa cinta itu pasti diikuti oleh rasa takut dan pengharapan. Antum pernah jatuh cinta enggak? Pernah? Orang yang jatuh cinta takut enggak ketika dia datang ke rumah calon mertuanya? Antum pernah datang ke rumah mertua enggak? Ketika maju itu antum takut enggak? Takut, jangan-jangan tidak diterima. Kalau antum tidak percaya, coba antum maju lagi. Jadi kata beliau, setiap rasa cinta itu pasti dibarengi dengan rasa takut dan harapan. Jadi harap-harap, cemas. Berharap mudah-mudahan diterima, cemas kalau sekiranya tidak diterima. Wa ala qadri tamakkuniha min qalbil muhibbi yashtaddu khawfuhu wa raja'uhu. Semakin besar rasa cinta tersebut di dalam hati seseorang, maka akan semakin besar pula lah rasa takut dan pengharapannya. Orang yang tidak begitu cinta kepada orang yang dia ingin miliki, maka tentu dia tidak akan terlalu harap-harap cemas. Ya diterima, alhamdulillah, dan terima, masih banyak yang lain. Tapi coba kalau sekiranya keinginan antum seakan-akan hanya dia yang ada di dunia ini, tentu akan semakin besar harap-harap cemasnya. Maka begitu pula lah, semakin besar kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin besar pula lah rasa takut dan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, bahwa bagaimana caranya kita dapat menghilangkan rasa takut kita dari manusia. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, walladzi yahsimu maddatal khawfi huwa taslimu lillah. Yang dapat menghilangkan rasa takut tersebut adalah at-taslimu lillah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna man sallama lillah wastaslama lah, karena siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, dia berserah diri kepada Allah, dia wa alima anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan dia menyadari, meyakini bahwa apa yang ditakdirkan akan menimpa dirinya pasti tidak akan meleset. Begitu pula apa yang ditakdirkan tidak akan menimpa dirinya, maka pasti tidak akan menimpa dirinya.
wa 'alima annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lah. Dan dia meyakini, mengetahui pula bahwa apa yang Allah tetapkan akan menimpa dirinya, bahwa apa yang menimpa dirinya itu adalah pasti sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian, yang berserah diri dan kuat keimanannya kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu, kata Ibnul Qayyim, lam yabqa li khaufil makhluqin fi qalbihi mawdi'un. Orang tersebut tidak akan tersisa sedikit pun di dalam hatinya tempat untuk takut kepada makhluk. Ini menunjukkan bahwa iman kepada takdir juga memberikan pengaruh kepada apa? Rasa takut di dalam diri seorang hamba. Akan menghilangkan segala macam bentuk keraguan-raguan di dalam diri seorang hamba. Karena apa yang ditetapkan terjadi pasti akan terjadi, dan apa yang ditetapkan tidak akan terjadi maka dia tidak akan terjadi. Ikhwatal iman, azani Allahu iyyakum. Karena itulah, siapa yang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenar-benarnya, maka pasti dia akan semakin mendekat kepada Allah. Dia pasti akan lari menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan harapan seorang hamba. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah dalil yang menunjukkan tentang bahwa al-khauf, rasa takut itu adalah merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa khafuni, dan takutlah kalian kepada diriku jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang beriman. Karena Allah memerintahkan di sini untuk takut kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwa rasa takut tersebut adalah merupakan ibadah, dan ini merupakan ibadah qalbiyah. Rasa takut adalah merupakan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Karena ibadah seperti yang telah kita jelaskan terdahulu, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Adalah sebuah penamaan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Mungkin malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas ibadah selanjutnya, yaitu ar-raja, yaitu pengharapan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.